Halo teman-teman semua, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan bersama Amandana. Dan ini adalah pair dari GBP USD yang berlaku dari tanggal 31 Januari sampai 4 Februari 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Nah, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam chartnya untuk GBP USD. Untuk GBP USD kita sudah trading plan kan kemarin bahwa GBP USD ini kita open posisi sell, apapun yang terjadi kita sell, karena untuk saat ini GBP USD trennya masih di bawah ya. Secara trend line kita sudah lihat di minggu lalu trennya sudah balik dan kita sudah kena Fibonacci-nya versi 618. Targetnya kita sudah kena, yaitu kita sudah ambil 100 pip. Kalau teman-teman yang hold dari minggu lalu, itu teman-teman sebenarnya sudah profit. Kalau di minggu lalu sebenarnya opennya di sini ya, opennya di sini dan take profit di sini, teman-teman sudah profit sebesar 250 pip. Selamat bagi teman-teman yang sudah profit 250 pip dari minggu lalu dan dari 2 minggu yang lalu sebenarnya. Dari 2 minggu yang lalu, jika teman-teman masih hold open posisi sell di GBP USD, teman-teman pada saat di hari Jumat ya, hari Kamis, hari Jumat itu, Kamis Jumat ya itulah. Itu teman-teman sudah profit 250 pip. Selamat. Dan bagaimana profitnya? Apakah mantap? Langsung aja teman-teman kalau ingin bercerita bagaimana profitnya bisa langsung ke kolom komentar ya. Dan untuk selamat juga untuk teman-teman yang trading di minggu lalu juga sudah saya kasih trading plan. Silahkan ambil posisi sell dengan take profit di 618. Jadi sudah profit juga. Ini merupakan profit sebesar 150 pip. Jadi kalau yang 2 minggu lalu profit 250 pip, sekarang kita sudah profit 150 pip. Jadi ya kalau teman-teman ingin sharing bagaimana keuntungan ataupun merasakan profitnya, silakan teman-teman langsung ke kolom komentar ya. Oke, untuk di GBP USD sendiri berarti ini analisanya secara Fibonacci sudah selesai. Walaupun ini sebenarnya, walaupun dia bisa ke 78,6 sebaiknya tinggal sih. Karena di Fibonacci ataupun di 33617 ini merupakan area yang krusial. Karena mengingat juga nanti di hari Kamis, itu kan kita tahu bahwa fundamentalnya itu terjadi Bank of England rate hike. Bisa dibilang nanti di hari Kamis ya, tanggal 3. Tanggal 3. Jadi di tanggal 3 hati-hati. Jadi kemungkinan ini harga kemungkinan bisa bergerak naik ya. Karena kita lihat ketika 33671 ini tidak bisa di hold ya. Ketika 3371 ini tidak bisa di hold, saya rasa untuk di GBP USD bisa drop. Karena mengapa? Ketika 33617 di break, otomatis dia akan mengejar yang namanya area paling bawah yang ada di sini. Nah, di 32.000 lah pasnya. Iya, 32.000 itu harga pasnya. Jadi ketika ini tidak bisa di hold, otomatis harga akan drop sampai ke bawah. Mengingat adanya BOE rate hike itu di hari Kamis. Jadi teman-teman perhatikan ya, ini perhatikan banget nih nanti di hari Kamis. Jadi tepatnya nanti di hari Rabu dan Kamis ya. Karena kalau kita dari segi fundamental, itu kita kan tahu bahwa FOMC dia akan menaikkan suku bunganya di bulan awal Maret. Dan untuk BOE sendiri di hari Kamis nanti tanggal 3 itu rencananya akan menaikkan suku bunga menjadi 0,5. Nah, sekarang kita tinggal lihat kuat-kuatan siapa sekarang, apakah pound sterling, apakah US dollar. Itu kan kita lihat bareng-bareng nanti. Jadi tepatnya teman-teman bisa tunggu ya, bisa tunggu sekali lagi. Kalau teman-teman ingin tradingnya bagus pada saat berita, ini saya kasih tahu ya. Teman-teman bisa ambil scalping ataupun intraday sih nggak apa-apa. Tapi untuk ambil posisi swing, itu saya rasa jangan. Karena untuk jangka panjangnya itu kurang bagus. Oke.
Tapi kalau posisi swingnya sudah jelas di mana batas-batasnya, itu sih bagus juga seperti itu. Jadi untuk di hari Senin, ini saya rasa hari Senin dia pasti akan retrace sih. Dia akan retrace sampai sini. Nah, ketika dia retrace, kita akan lihat apakah retrace-nya itu bisa sampai di tanggal 3 atau enggak. Jadi kalau secara gini ya, secara tren besarnya untuk GBP USD kan dia masih downtrend nih. Dia masih downtrend. Secara teknikal, dia akan retrace sampai ke 34935 dan kemudian dia akan melanjutkan turun sampai ke 32.000 tadi, ataupun jika ini tiba-tiba di break, otomatis dia akan turun sampai sini. Seperti itu. Ini versi yang namanya teknikalnya. Tapi ketika nanti di hari Kamis tanggal 3 itu BOE menyatakan memang menaikkan suku bunga dan berita apapun yang terjadi, dan itu mendorong GBP USD yang membuat ternyata GBP USD itu lebih kuat. GBP itu lebih kuat daripada USD. Otomatis pergerakan dari GBP USD bisa saja terkunci dalam hal ketika dia bisa naik sampai ke 34935 ataupun bisa breakout, dia takutnya bisa bergerak sampai sini dan dia turun lagi. Dan seperti ini. Takutnya nanti akan bergerak seperti ini karena ketika memang terjadi rate hike, itu akan benar-benar membuat GBP dan USD karena sama-sama strong. Jadi akan mengunci pergerakan candlenya seperti itu. Tapi secara analisa teknikal, harga 34935 itu memang perlu di retest untuk bisa drop lebih lanjut. Karena versi daily kita melihat di sini ada yang namanya fresh supply di sini seperti itu. Jadi untuk yang ingin ambil posisi sell, ini saya kasih versi intraday aja ya, intraday aja. Kalau 34935 ini di break, otomatis dia akan naik sampai ke 36.000 seperti itu. Teman-teman, sekarang ada dua pilihan. Teman-teman kalau mau buy bisa di hari Senin, tapi stop lossnya tipis banget. Stop lossnya tipis di bawah ini, di bawah 33.390. Itu stop lossnya. Take profitnya memang di retesan ini sendiri. Oke, di retesan ini sendiri merupakan area ininya, area TP-nya. Untuk yang versi sell ada dua. Yang pertama, ketika 33671 tidak bisa di hold oleh market, stop lossnya cukup di atas, berarti di 34.100. Take profitnya adalah di 32.000, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, ketika dia bisa retest beneran di 34935 dan kita melihat adanya pola chart pattern seperti double top, rising wedge mungkin, atau ada engulfing dan sebagainya, itu teman-teman bisa sell. Stop lossnya cukup di atas itu, berarti stop lossnya di 35.400. Take profit satunya di area support sebelumnya, dan take profit duanya itu bisa sampai ke 32.000 seperti itu. Jadi memang nanti di GBP USD ini kita akan melihat real beneran, kita akan melihat bagaimana pergerakan candle itu sendiri, karena area tahanannya untuk buy itu sangat banyak, terkecuali untuk sell. Karena untuk sell dari 33.670 sampai ke 32.000 ini cukup jauh ya, bisa sampai ke 160 pip. Tapi kalau dia ke atas itu 125 pip. Jadi ke bawah itu lebih besar dibandingkan ke atas. Jadi ke bawah itu bisa sampai 1% lebih. Kalau dia ke atas itu belum sampai 1%. Seperti itu. Ya kalau teman-teman ingin ambil versi intraday hanya sedikit-sedikit aja sih nggak apa-apa ya. Tapi ini teman-teman kalau ingin GBP USD perhatikan nanti di hari Kamis. Ketika hari Kamis kita tahu kemana arah pergerakannya, sudah. Itu adalah jangka panjang untuk kalian trading di GBP USD untuk di minggu-minggu berikutnya. Oke. Untuk di H4 sendiri kita memang ada fresh supply di sini di H4 yang sangat tinggi di sini ya, H4, dan low di sini. Untuk secara trend line-nya, kita ambil trend line yang ini.
trendline ini masih dekat ya, trendline dekat. Jadi kalau kita lihat trendline ini di break dan sekaligus trendline-nya ini resisten ini di break, maka otomatis harga akan mencari harga 36.020 ini. Seperti itu. Kalau versi H1 kita memang di sini ada supply kecil ya. Sini ada supply kecil yang dimana supply ini sudah membuat harga drop. Ketika harga menyentuh supply ini kemudian drop, menyentuh supply kemudian drop. Jadi supply ini sudah tidak fresh lagi sebenarnya. Yang fresh sebenarnya ada di area atas ini sebenarnya untuk supply-nya. Oke, jadi diperhatikan ya nanti teman-teman secara Fibonacci daily, harga dari sini ke sini, dari tanggal 20 Desember sampai tanggal 13 Januari itu sudah selesai, sudah done sebenarnya. Dan saya harap sih dia bisa naik sedikit untuk bisa turun. Tetapi kita perlu tahu dari segi fundamental juga, seperti itu. Tapi dari sisi teknikal sih memang harga bergerak akan seperti ini ya. Saya prediksikan kan seperti ini. Dia akan naik sampai di 34.935, kemudian turun bisa jauh sampai ke 32.000. Seperti itu. Karena untuk jangka panjang trennya di sini masih intact. Tren yang dari 2 Agustus itu kita melihat trennya adalah tren turun. Seperti itu. Oke, teman-teman. Bagaimana untuk GBP USD? Semoga clear ya. Untuk yang ingin mengambil trade-nya untuk di minggu ini GBP USD, diperhatikan nanti di hari Senin. Jadi kalau teman-teman ingin trading di hari Senin dan hari Kamis, maaf. Jika teman-teman ingin trading di hari Senin, Selasa, Rabu, sebaiknya teman-teman ketika trade itu misalnya trade pada saat open market Asia market misalnya, ataupun UK Open, Asia Open ataupun UK Open, sebaiknya teman-teman bisa close pada saat keesokan harinya. Oke, keesokan harinya itu bisa close. Sebaiknya seperti itu. Ataupun jika teman-teman trade di hari Senin, sebaiknya hari Selasa ataupun hari Rabu itu sudah close, ataupun maksimalnya adalah di hari Kamis pagi, karena kan kalau di fundamentalnya kan hari Kamis jam 8 malam, itu saya lupa, jam 8 malam kayaknya itu. Jadi kalau teman-teman ingin trade hari Selasa, sebaiknya hari Rabu sudah selesai. Untuk yang trade di hari Rabu, sebaiknya jangan dulu, sebaiknya pending dulu sampai berita di hari Kamis itu keluar. Ketika itu sudah deal, sudah keluar, teman-teman bisa tahu acuannya nanti kemana. Ataupun kalau mau teman-teman tunggu nanti untuk di minggu depan analisanya seperti apa juga bisa. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa GBP USD di minggu tanggal 31 sampai 4 Februari 2022. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, dan terima kasih sudah subscribe juga. Dan untuk teman-teman yang profit kemarin, silahkan berkomentar di bawah bagaimana profitnya kemarin, ataupun yang ketinggalan, mungkin sekiranya ketinggalan profitnya bagaimana. Yang penting jangan sedih, karena di market forex selalu ada kesempatan untuk meraih cuan. Oke teman-teman, terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye bye.